Jadi ini top gitu ya. Top heading, ini bench ya, benching ya. Tapi kalau RMR-nya lebih besar daripada ini, dia boleh diledakkan semua, namanya full face ya. Nah, begitu. Jadi secara empirik bisa memberikan rekomendasi. Nah, kita lakukan hal yang berbeda. Rekomendasi penggalian ini akan kita gunakan metode numerik ya, melalui PES2. Oke, tapi sebelum kita memulai pemodelan itu, kita harus memahami konsep-konsepnya dulu ya. Konsepnya ada di sini. Namanya adalah rock load deformasi. Artinya ada deformasi karena beban batuan. Deformasi itu kapan terjadi? Setelah penggalian terowongan. Ingat itu ya. Nah, ya silakan sambil kalian presensi ya. Sembari saya menjelaskan ilustrasi terowongan gitu ya, sampai ke kondisi di mana kondisi terowongan itu ketika digali gitu ya. Nah, kalian fokus ke penampang XX ini ya, garis ini ya, X to X di sini. Jangan lihat yang lain, ya, garisnya yang di sini. Oke. Nah, mulainya dari awal gitu, tapi awal ini bukan terowongan yang belum digali gitu ya, tetapi sudah digali dan sudah dipasang perkuatan. Nah, asumsinya pada step 1 atau langkah 1 ini gitu ya. Ini kondisi terowongannya walaupun sudah digali gitu ya, tetapi dia kembali lagi setimbang. Ya, Laili, kenapa? Ada apa, Laili? Baik ya. Jadi yang langkah pertama ya, sudah dipasang perkuatan, artinya terowongan ini sudah setimbang. Perkuatannya sudah bisa menopang rock load tadi ya, atau beban batuan itu, sehingga tidak terjadi deformasi nomor 1 ini. Oke. Nah, apa yang terjadi di nomor 1 ini? Nomor 1 belum digali, artinya tidak ada terjadi deformasi. Tegangannya in situ. Begitu ya. Kalau kita lihat setelah penampang, sayatannya seperti ini. Hanya ada rencana perimeter dari terowongan atau rencana geometri yang putus-putus ini. Batuannya masih full, nggak ada kosongnya gitu ya, karena belum digali. Nah, step kedua ini adalah kondisi di mana penampang bagian X ini sudah diledakkan atau sudah digali, sehingga terowongannya kosong, batuannya tidak ada lagi, sudah hancur. Gitu ya. Nah, di kondisi ini ada pergerakan batuan yang mengarah ke titik pusat lingkaran, titik pusat terowongan gitu ya. Misal di sini gitu ya, tampak depan. Tapi kalau ini kan tampak samping ya, jadi titik pusatnya tuh kayak gini ya, selurus ini ya, kan ke belakang. Nah, batuan di atas ini mencoba untuk menekan gitu ya, menekan ruang kosong ini agar dia padat kembali atau dia kembali ke kondisi setimbang. Gitu ya. Nah, pada kondisi ini kalian sudah tahu juga secara empirik bahwa kita akan bisa memperhitungkan atau memperkirakan berapa lama terowongan ini akan bertahan tanpa penyangga. Menggunakan apa? Ada yang masih ingat nggak? Stand up time Pak, diagram. Diagram stand up time ya dari Beniuski. Asal kita mendapatkan RMR dan span gitu ya. Jadi kalau misal kita dapat 3 hari, artinya memasang perkuatannya itu 3 hari gitu ya. Artinya apa? Pergerakan terowongan atau deformasi terowongan itu gitu ya, itu maksimum 3 hari sebelum dia failure. Oke? Nah, step ketiga gitu ya, dipasang kembali ya. Terowongan yang tadinya belum ada perkuatan dipasang dengan perkuatan. Kondisinya akan sama gitu ya di step 1. Akan tetapi penampang pertama masih batuan ya. Masih batuan asli, tetapi yang di step ketiga bukan lagi batuan.
Tetapi kondisinya sama ya. Dia kembali kondisi setimbang karena perkuatan yang nomor 3 ini sudah mampu menahan beban di atasnya. Oke? Dan seterusnya ya, nomor 4, penggalian terus berjalan gitu ya. Dan penampang XX ini semakin jauh ditinggal ke belakang. Oke? Nah, sama gitu ya. Sama deformasinya akan tetap terjadi gitu ya. Nah, tetapi ingat gitu ya, di penampang X yang 4 ini gitu ya, ini akan tetap terjadi deformasi kecil gitu ya. Karena apa? Karena yang menopang batuan di atasnya ini dianggap hanya 2 perkuatan ini saja gitu ya. Karena ini yang paling dekat dengan ruang kosong yang sudah digali gitu ya. Apalagi yang ini gitu ya, bagian yang ini tadi, ini terjadi deformasi maksimum nih. Karena penampang X-nya berada di ruang kosong. Kalau ini hanya di perkuatan kedua ya, sebelum terowongan itu disanggah. Oke. Nah, terus disanggah lagi gitu ya. Disanggah lagi nomor 5 ini ya, bagian ini sudah dipasang perkuatan ya. Terus digali lagi. Ternyata step kelima ini ya, semakin jauh penampang X ini atau posisi X ini, itu akan semakin kecil deformasinya, bahkan hilang. Gitu ya. Tetapi penampang ini nggak cuma satu. Untuk menganalisis secara geoteknik, penampang ini bisa dibuat beberapa gitu ya. Bisa di sini gitu ya. Bisa di sini ditambahkan. Jadi nanti analisisnya per penampang ya. Penampang area 1, area 2 gitu ya, dan seterusnya. Karena apa? Setiap kondisi ya batuan ya itu nggak homogen ya, bisa saja dia discontinue berbeda, kondisi airnya berbeda gitu ya. Artinya apa? Setiap kita menggali terowongan itu akan menemukan perbedaan kondisi gitu ya. Artinya penampangnya bisa beberapa gitu ya, bermacam-macam. Oke? Ada yang ditanyakan terkait ilustrasi ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tolong diingat ya, step 1 seperti apa, step 2, step 3. Nah, ini ilustrasi penggalian gitu ya, dan berpotensi terjadinya deformasi ya. Nanti penggalian itu menyebabkan beban gitu ya, penggalian itu menyebabkan deformasi dikarenakan beban tadi, beban batuan itu sendiri. Nah, pengaruh kedua itu ya, beban terhadap deformasi itu akan kita gambarkan ke dalam kurva. Ya, namanya adalah kurva GRC. Ground Reaction Curve ya. Nah, step-stepnya mulai dari tahap 1 sampai tahap 2 sebenarnya detailnya sudah ada saya jelaskan di sini gitu ya. Tapi sudah saya ringkas tadi dengan penjelasan yang cukup ya. Nah, ini adalah kurva GRC. Ground ya. Reaction curve ya. Nah, jadi ground reaction curve gitu ya. Kurva reaksi dari tanah. Tanah itu batuan juga bisa atau material gitu ya. Bagaimana reaksinya gitu ya. Kenapa dia bereaksi? Karena ada beban. Reaksinya apa? Deformasi gitu ya. Nah, kita gambarkan kurva. Bebannya itu dinilai dalam satuan MPa atau dalam satuan tekanan boleh gitu ya. Deformasinya dalam satuan milimeter, sentimeter gitu ya, atau panjang gitu ya. Jadi ini adalah tegangan bebannya. Yang ini adalah deformasi. Deformasi. Bisa mili, bisa senti ya satuannya. Nah, kita lihat di kurva Y-nya ini dulu ya. Lihat ada PI gitu ya, ada PI, ada P0. Apa itu PI? PI adalah pressure intake. Apa itu pressure intake? Tekanan yang ada pada kondisi setimbang. Jadi sebelum itu digali, gitu ya. Jadi kondisi timbang itu apa?
tekanannya bisa berupa tegangan vertikal atau tegangan horizontal, ya. Jadi sebelum digali ingat ada dua ini. Tapi kalau sudah digali, dia akan menjadi tegangan tangensial, tegangan radial, tegangan tangensial radial. Nah, gitu ya. Tapi PI sebelum gitu ya. Dia sama dengan P0. P0-nya tegangan awal gitu ya. Nah, tetapi PI-nya ini ya intake ini akan berubah karena dia berada di kondisi batuan yang intake itu ya. Tapi kalau P0 enggak. P0 ini adalah yang ini. Maaf saya tadi keliru ya. P0 ini yang ini. PI ini bisa berubah-ubah karena bisa dipengaruhi karena penggalian tadi gitu ya. Nah, PE ini gitu ya akan bisa terus menurun apabila terowongan yang sudah digali tidak langsung disangga gitu ya. Turun ke bawah. PI-nya bisa turun. Artinya apa? Kalau misal PI-nya turun gitu ya, akan dibutuhkan tekanan dari perkuatan yang membuat seimbang penurunan dari tegangan itu gitu ya. Jadi misal di A ini 10 MPa gitu ya. Jadi P0-nya kita hitung dari tegangan vertikal misalnya itu 10 MPa gitu ya. Karena digali gitu ya. Nah, saya buat lagi terowongan di sini. Nah, ini sudah digali, tapi sudah kita hitung gitu ya di titik ini tegangan vertikalnya ini adalah 10 MPa. Oke. Nah, setelah digali 10 MPa ini akan menurun ya. Jadi bisa sampai 0 MPa. Kalau 0 MPa artinya apa? Sudah failure, sudah runtuh. Batuan yang runtuh atau batuan yang hancur itu nggak bisa lagi ya, memiliki kekuatan. Artinya tegangannya sudah maksimum. Oke. Nah, kalau dia turun sampai 0 gitu ya, apa yang terjadi? Deformasinya maksimum. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan bahwa karena ada tegangan beban itu terjadi deformasi yang di pertama itu atap ya. Ini atap, bagian sini atap ya. Ini atap. Ini dinding kiri kanan. Kurvanya yang mana? Ya, A, B, F ini sampai H itu adalah roof atau atap. Yang di satu lagi itu adalah set wall atau dinding. Oke. Nah, karena asumsi tadi adalah tegangan vertikal yang lebih besar daripada tegangan horizontal, maka di sini gambar kurvanya deformasi dari roof itu lebih cepat gitu ya daripada deformasi dari dinding gitu ya. Nah, coba saya ini jelaskan satu ya. Kondisi awal yang masih 10 MPa sebelum digali gitu ya, artinya tidak ada pergerakan atau tidak ada deformasi. Tegangannya in situ sebesar 10 MPa. Ketika itu sudah digali, terjadi deformasi ya. Terjadi deformasi terus dan menerus sampai dia runtuh kalau tidak digali, tidak disupport ya atau tidak disanggah. Nah, kita coba ambil poin per poin ya. Yang di sini gitu ya, di sini bisa saja kita ambil ya. Di mana akan kita analisis. Nah, kita ambil di posisi yang sudah digambarkan ya. Titik B dan C ya. B ini untuk atap, C ini untuk dinding. Nah, ini digambarkan bagaimana gitu ya. Penurunan PI ini 50% dari awalnya. Misal di sini adalah tinggal 5 MPa gitu ya. 5 MPa ini akan terjadi deformasi sebesar ini di atap. Sedangkan kalau di dinding dia akan deformasi seperti ini. Artinya lebih besar deformasi di atap gitu ya. Atau dibalik nanti ya. Kita tahu melakukan monitoring, deformasi terjadi sekian, artinya apa? Sudah terjadi penurunan tegangan dari MPa-nya itu menjadi setengahnya dari awal. Gitu ya. Nah, terus kalau sudah tahu kondisi ini, ya, kapan sebenarnya kita memasang support? Berapa lama gitu ya? Kalau secara empirik tadi stand up time kita bisa tahu gitu kan?
3 hari aman, 2 hari dipasang gitu ya. Artinya apa? Kita menggunakan batasan waktu. Tetapi kalau kita sudah memahami nanti metode ini gitu ya, itu kita tidak lagi membatasi dengan empirik ya waktu, tetapi membatasinya dengan deformasi gitu ya. Jadi seberapa jauh deformasi itu terjadi harus kita pasang gitu ya. Jangan sampai nanti kelamaan atau terlalu besar gitu ya, deformasinya baru kita sanggah gitu ya. Tetapi tidak boleh juga terlalu cepat kita sanggah gitu ya. Kenapa gitu? Karena penurunan atau deformasi ini terjadi itu tidak bisa dihindari gitu ya. Karena apa? Karena ada ruang kosong gitu ya antara perkuatan nanti dengan apa namanya itu profil tunnelnya atau sisi tunnel yang menjadi target. Misal contoh seperti ini ya. Yang ini adalah profil tunnel ya. Profil tunnel ini adalah target dimensi tunnel kita. Artinya kalau in target dimensi tunnel kita, kita melakukan penggalian yang lebih besar. Gitu ya. Karena apa? Nanti di sini akan dipasang perkuatan. Nah, setelah dipasang perkuatan, itulah menjadi dimensi tunnel gitu ya. Nggak bisa kita dimensi tunnel, kita gunakan, kita lakukan peledakan sebesar itu, nggak bisa gitu ya, akan lebih besar. Nah, hasil peledakan itu gitu ya, itu tidak akan baik gitu ya. Pasti akan ada celah-celah kosong. Celah-celah kosong itulah yang akan memungkinkan deformasi akan tetap terjadi gitu ya. Nah, waktunya berapa cepat gitu ya. Nah, tergantung di sini juga ya, seberapa besar overbreak ya. Nanti kalian yang ngambil peledakan, ada namanya overbreak. Overbreak itu seberapa jauh hancuran dari target yang kita targetkan gitu ya. Nah, kalau semakin jauh gitu ya, maka akan semakin besar deformasinya untuk menekan nanti terowongan gitu ya, atau menekan perkuatannya. Misal di sini target peledakan ya, ternyata terjadi dimensinya di sini gitu ya, tambah besar lagi ya. Artinya ada ruang kosong yang ini ya. Ini ruang kosong ini akan terus terjadi deformasi gitu ya, sampai dia akan menekan perkuatan. Oke. Nah, sebaiknya seperti apa? Deformasi yang kosong ini dibiarkan dulu tuh ya, dibiarkan dulu sampai nanti jarak tertentu gitu ya, minimal selebar perkuatan yang akan kita buat gitu ya. Misal yang paling tebal itu shotcrete 10 cm. Nah, 10 cm itulah batas yang baik kita pasang perkuatan gitu ya, atau mulai memasang perkuatan. Ini contohnya ya. Yang C dan B ya, terjadi deformasi sekian ya, penurunannya 50% dari awal tegangannya. Itu tetap dibiarkan sampai kondisi titik F dan E. Oke. Pada kondisi titik F dan E ini gitu ya, ini dianggap deformasinya itu maksimum, nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Artinya apa? Kita memasangnya di sini deformasinya gitu ya. Deformasi ini adalah yang di C dan B ya. Jadi dipasang perkuatan C dan B ketika terjadi deformasi di sini ya. Nah, ketika sudah dipasang perkuatan, deformasi tetap terjadi gitu ya. Pasti tetap terjadi. Karena apa? Batuan itu akan menekan perkuatannya gitu ya. Tetap terjadi sehingga nanti ada reaksi dari perkuatan atau penyangga gitu ya untuk melawan balik beban itu sehingga terjadi kondisi setimbang gitu ya. Nah, kalau udah kondisi setimbang, maka deformasi itu tidak akan menerus ya. Putus-putus ini adalah potensi deformasi. Tapi karena sudah terjadi atau dipasang penyangga sehingga deformasi ini tidak terjadi atau stop di daerah sini, berhenti di daerah sini.
Gitu ya. Cukup ya? Ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan kurva deformasi ini atau disebut dengan kurva GRC. GRC. Silakan kalau ada yang tanyakan. Saya harap nanti kalian paham ini gitu ya, agar nanti pas kalian di software tinggal membuatnya saja ya. Jangan sampai nggak tahu konsep, tahu cara membuatnya gitu ya. Franklin, silakan. Pak, mau nanya Pak, itu kenapa support resistennya itu garisnya miring Pak? Kenapa nggak lurus gitu Pak? Dinilai pi sama dengan sekian gitu baru dibikin garisnya atau kayak batasnya. Sementara kalau kita lihat di gambar ini kan dia miring garisnya Pak. Itu kenapa Oke. ya Pak? Maksudnya gini Franklin, kapan nggak lurus gitu ya? Ya. Nggak lurus horizontal gitu Pak, nilai support resistennya gitu Pak. Misalnya dinilai MPa 3 MPa gitu baru dipasang supportnya kayak gitu sih Pak menurut saya. Yang di sini. Oh bukan Pak, yang garis support Reaction ya. ya, Yang ini reaction. kan? Yang ini kan? Iya Pak. Nah, yang ini. Kenapa miring ya Pak ya? Kenapa miring? Jadi gini. Kenapa miring? Nanti banyak jenis support yang lain gitu ya. Kenapa dia miring? Karena support itu memiliki kekakuan. Kalau dia lurus atau semakin tegak, kekakuannya semakin baik gitu ya. Nah, sekaku-kakunya material itu pasti memiliki elastisitas. Ya enggak? Ada enggak material kalau misalnya kita tekan, kita tarik lah gitu atau tekan, itu dia enggak melenting atau tidak membengkok. Ada enggak material seperti itu? Coba bayangkan. Kalau tidak ada artinya apa? Setiap material itu memiliki elastisitas atau modulus yang. Nah, modulus yang itulah nanti menjawab kekakuan. Kekakuan itulah menjawab kemiringan dari kurva ini atau garis kurva ini gitu ya. Semakin kaku jenis supportnya semakin tegak. Semakin tidak kaku dia akan semakin landai. Nah, ngukur sudutnya di sini. Nanti kita bisa hitung juga gitu ya. Perkuatan seperti apa gitu ya. Yang paling tegak perkuatan seperti apa yang paling landai. Gitu ya. Kalau tegak sekali nggak ada gitu ya. Material itu nggak ada yang tegak sekali gitu ya. Dia pasti miring. Nah, kenapa dia miring seperti ini gitu ya? Karena memang sudut kemiringan supportnya sudah sesuai dengan apa perkuatan yang kita gunakan gitu. Misalnya shotcrete ya, atau shotcrete ditambah dengan steel set. Kemiringan seperti ini. Next nanti ada jenis-jenis perkuatan ya, semiring apa garisnya. Gitu Franklin. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Jadi misal ya, kita punya garis support seperti ini sudah kita buat ya. Nah, udah seperti ini. Tinggal nanti kita tarik aja atau letakkan aja, kita pindahkan ke sini misalnya. Ini pindahkan ke sini. Nah, ke titik ini. Jadi dia akan seperti ini prosesnya. Stopnya di sini. Kenapa? Miringnya ini akan sama dengan ini. Oke, jadi stopnya akan di sini nih. Nah, gitu. Oke. Jadi nanti kekakuannya ini gitu ya. Itu akan juga kita manfaatkan kapan meletakkan support ini. Di deformasi berapa gitu ya. Karena apa? Nanti yang hitam ini juga kita bisa letakkan nggak di sini saja. Bisa kita letakkan di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita letakkan di sini, dia akan di sini posisinya. Tetap di sini gitu ya. Oke. Membiarkan terjadi deformasi yang sedikit lebih besar gitu ya, baru dipasang support. Oke? Gitu Franklin. Baik Pak. Bisa dipahami. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Fernando, silakan. Pak, mau tanya untuk titik G sama titik H, itu kan ya kalau titik G itu kan batas dia sudah terdeformasi sempurna gitu ya. Tapi Ya. untuk dinding, nah untuk H dia naik lagi tuh Pak. Apa ini tuh sebenarnya garis putus-putusnya itu dia ke apa ya, reaksi tanpa support atau setelah disupport makanya dia jadi naik gitu Pak? Oke ya. Di H-nya. Oke. Jadi kalau nggak ada support yang di EF ini ya, support reaction ini gitu ya,
garis putus-putus ini akan menjadi garis tegas, itu dulu. Kenapa dia putus-putus? Karena dipasang support, sehingga deformasinya nggak ada. Tapi gambarannya kalau tidak disupport pasti terjadi deformasi. Seperti itu ya, itu yang pertama tuh. Nah, kenapa di bagian atap ini seperti dia naik lagi, gitu ya? Karena seperti ini. Ketika terjadi deformasi gitu ya, bahkan dia runtuh gitu ya, bagian atap ini gitu ya, itu tidak akan sepenuhnya loss gitu ya, loss hilang. Contoh seperti ini, kan apa namanya itu, ingat nggak uji kuat tekan? Ketika sudah hancur, grafiknya tuh flat kayak gini, ya nggak? Masih ingat nggak kalian? Jadi sudah naik gitu ya, sudah naik, misalnya ini kurvanya, sudah naik, tuh flat ujungnya gitu. Ingat nggak kalian itu? Karena apa gitu ya? Karena tidak ada lagi material yang menahan kiri kanan sampelnya. Sedangkan kalau di terowongan setelah dia hancur ya, artinya terowongannya sudah tutup kembali. Nah, kalau dia sudah menutup kembali, deformasinya akan terjadi penurunan gitu ya, tetapi tetap akan terjadi. Karena apa? Ada blok-blok batuan gitu ya, yang tidak sepenuhnya kompak lagi. Ada ruang-ruang kosong ini gitu ya. Jadi akan tetap terjadi deformasi gitu ya, tetapi tekanannya akan meningkat. Kenapa tekanan meningkat? Karena udah terisi batuan. Kayak gitu ya. Yang meningkat ini kan bukan deformasi saja gitu ya, tapi tekanan juga, ya enggak? Paham enggak? Kan kalau ke sini kan, ke kiri, dia akan meningkat kan di sini, lebih besar yang ini. Oke? Oke? Deformasinya bertambah karena ada ruang-ruang kosong ini, tegangannya bertambah karena ada batuan yang hancur-hancur ini ya, yang sudah bisa menekan kembali. Oke, dari batuan dari beban yang di atas. Begitu Hernando. Baik Pak, dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi tapi sebenarnya gini, kalau udah di sini gitu ya, udah. Kalau terowongan sudah tutup kembali, kalian anggap dia flat aja gitu ya. Habis di sini dia flat gitu, nggak jadi masalah juga. Atau yang di sini turun seperti ini nih. Asumsinya nggak jadi masalah juga gitu ya. Ya, yang di sini. Di sini. Tetapi karena memang dia di atap, tegangan vertikal yang lebih besar, artinya tegangan akan bertambah lagi gitu ya. Dan deformasi tetap akan terjadi. Beda dengan di dinding gitu ya. Di dinding itu tegangan horizontal. Tegangan horizontal lebih kecil daripada tegangan vertikal, maka dianggap tegangannya akan 0 gitu ya. Dan deformasinya akan maksimum di sana. Oke. Nah, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan kalau ingin tanyakan. Nggak ada ya, kita lanjut. Nah, nanti kalian bisa baca tahap ketiga, tahap keempat gitu ya. Nanti saya buat lagi apa namanya itu, beberapa kurva biar diulang-ulang ya, biar kalian tahu ya bagaimana reaksi dari batuan itu ya terdeformasi. Nah, sekarang ya, kalau misalnya sudah kita tahu reaksi ya antara beban dan deformasinya gitu ya, artinya kita perlu perkuatan. Ingat, kalau sudah terjadi penurunan tegangan in situ, kita harus tambahkan gitu ya, tegangan atau kekuatan yang lain ya, dari luar. Artinya artifisial. Artifisial itu adalah perkuatan. Misal seperti ini ya. Tadi 10 MPa, ini 10 MPa. Udah turun tuh, sisa jadi 5 MPa. Ada yang tahu nggak berapa perkuatan yang harus kita pasang agar dia aman? Berapa MPa? Coba. Berapa MPa perkuatannya? Kalau 10 MPa tadi kan sudah kondisi setimbang. Dia turun jadi 5 MPa. Berapa besar perkuatan yang harus kita pasang? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nah, logika sederhana ini ya. Lebih dari 5 MPa harusnya Pak. Lebih dari 5 MPa gitu ya.
Atau kita bisa buat karena FK untuk terowongan itu kan 2 gitu ya. Agar lebih dari 10 MPa, berarti dia harus 20 MPa kan? Ya. Tapi ada sisa 5 MPa tuh. Jadi kita cukup menambahkan 15 MPa gitu. Nah, kita cari aja kekuatan apa 15 MPa itu, gitu ya. Apakah ada di shotcrete, cukup shotcrete, ataukah cukup steel set, ataukah harus shotcrete plus steel set, gitu ya. Yang penting perkuatannya itu 15 MPa agar menghasilkan perkuatannya atau kekuatannya dihasilkan adalah 2, gitu ya. Jangan 1. Kalau 1 kritis ya. 1,2, 1, jangan seperti itu ya. Itu untuk lereng. Ini terowongan itu minimal 2. Oke? Nah, interaksi untuk penyangga dan batuan ini gitu ya. Itu kita bisa hitung secara analitik, artinya kita menggunakan rumus-rumus yang ada gitu ya. Empirik sudah kemarin gitu ya. Contohnya RMR gitu ya. Dan numerik. Nah, saya gitu ya tidak akan memberikan ini ya detail ya pengajaran untuk metode analitiknya karena rumit sekali gitu ya. Bisa menghabiskan 2 sampai 3 minggu ya sebenarnya. Tapi saya berikan gambaran gitu ya bahwa untuk menghitung atau menganalisis interaksi penyangga batuan secara analitik gitu ya, itu memiliki 9 asumsi dasar gitu ya. Kalau nggak memenuhi nggak bisa dianalisis ya. 1 ya, geometri terowongan, asumsinya berbentuk lingkaran, tegangan in situ-nya sama ya. Artinya K-nya sama dengan 1 ya. Tekanan penyangganya gitu ya, dipasang di soal menimbulkan tekanan radial gitu ya. Dan seterusnya sampai 9 nanti. Nah, kalau sudah memenuhi asumsi ini, kita bisa mulai menganalisis dari stres atau tegangannya. Artinya apa? Tadi kurva GRC, ingat di sini adalah tegangan, di sini adalah deformasi gitu ya. Artinya kita menganalisis tegangan ini dulu. Oke, analisis tegangannya seperti apa? Ingat yang gambar seperti ini adalah kurva Kirsch ya. Ketika kalian sudah menggambar, sudah menghitung tegangan radial, tegangan horizontal, harusnya kalian bisa membuat kurvanya ya. Ini kurvanya gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa mulai dari persamaan ini ya sampai nanti mendapatkan tegangan radialnya. Tegangan radialnya itu berbeda dengan tegangan radial punyanya Kirsch gitu ya. Ini berbeda, ini punyanya Hawk and Brown ya. Dah. Oke. Dan tegangan radial elastisitas gitu ya. Nah, saya tunjukkan saja. Nah, terus kita bisa menganalisis deformasi ya. Tadi sudah menganalisis tegangan, sekarang kita menganalisis deformasinya. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau kita tahu seperti ini gitu ya, di titik ini penurunannya terjadi deformasi di sini, turun di sini, dia di sini gitu ya. Jadi kalau kita ambil titik di sini gitu ya, terus di sini, dan seterusnya, banyak kurvanya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini angkanya akan satu-satu gitu ya. Kalau tegangan sekian gitu ya, kan tegangannya ini gitu ya. Oke, awalnya. Terus tegangan RE tadi kita bisa hitung ya. Kalau turun tegangan PO-nya gitu ya, tegangan RE-nya berapa? Sehingga akan menyebabkan UE. Jadi ini adalah U ini adalah deformasi gitu ya. Yang elastis gitu ya. Oke. Jadi kalau dia elastis pasti terjadi perubahan atau deformasi. Ya. Kalau plastis enggak gitu ya. Artinya apa kalau udah plastis gitu ya? Plastis itu ya sudah areanya itu yang enggak mungkin terdeformasi, udah hancur gitu karena juga plastis ya. Kalau elastis masih memungkinkan untuk terdeformasi. Ingat ya, deformasi itu bukan failure. Deformasi itu adalah proses untuk failure gitu ya. Makanya dia masuk ke zona E atau elastis gitu ya. Kalau sudah nanti terlampaui elastis ini, dia akan masuk ke zona plastis gitu ya. Nah, zona plastis itu artinya zona yang sudah nggak bisa terjadi lagi deformasi gitu ya. Nah, saya cepatkan saja karena ini sangat rumit ya. Nah, sekarang ada nanti analisis untuk supportnya ya, analisis available support gitu ya. Jadi ini biasanya disebut dengan
Ya, kalau tadi tegangan GRC ya kurvanya ya. GRC. Sorry, kurva yang ini adalah tegangan dan apa namanya itu regangan ya. Jadi disebut dengan kurva GRC. Nanti kalau untuk menganalisis ketersediaan supportnya gitu ya, ini disebut dengan kurva SRC atau support reaction curve ya. Nah, jadi ada dua nanti kurvanya ya. Jadi kan di gambar tadi sudah dua ya gambarnya. Kalau kalian ingat ya. Yang ini ya. Jadi yang ini yang turun gitu ya dan melengkung ini adalah GRC. Ini adalah GRC. Yang ini adalah SRC. Ya, jangan lupa itu ya. Nah, ini bisa saya dijadikan dosen tandem kalian ya, walaupun misal nanti misal kalian kan fokus ke terowongan dan menghitung secara analitik nih gitu ya. Saya akan ajarkan kalian untuk bisa ini gitu ya. Tetapi kalau kalian memang skripsi atau TA-nya di sana, kalau enggak usah, ya nggak berguna ini. Kalian levelnya S1 cukup bisa memodelkan gitu ya dan mendapatkan atau memperkirakan tegangan reaksi dan tegangan dan deformasi gitu ya. Oke, silakan ke saya nanti ya kalau misal kalian mau ya untuk menghitung cara menghitung ini. Excelnya sudah jadi juga, udah saya buat ya. Nah tadi saya balik ke pertanyaan Franklin. Ini Franklin ya. Ya, ada beberapa jenis material yang digambarkan seperti garis ini. Jadi contohnya nomor 1. Kodenya 8I23 gitu. Jadi sebenarnya ini I-beam gitu ya. Itu adalah kode I ya. I sudah itu 8 inch gitu ya. Terus di 5 feet centernya, jadi kalau sebenarnya I-beam itu seperti ini ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Ke sini. Tapi dia baja gitu ya. Nah, sering saya jelaskan ke kalian, kalau kalian main futsal gitu ya atau ke gedung atau ke pabrik gitu ya, ada rangka-rangka baja ya. Kalau kalian lihat tulangannya itu seperti I gitu. Ada juga yang ngomong itu H gitu ya. Mirip-mirip H dan I itu ya, tapi jangan sampai kita salah melihat arah penampang gitu ya. Nah, ini adalah kode-kode gitu ya untuk perkuatan menggunakan steel set gitu ya atau baja yang diatur gitu ya. Nomor 1 gitu ya. Ini seperti ini. Dia tegak gitu ya. Tetapi tidak terlalu besar kekuatannya gitu ya. Batasnya di sini gitu ya. Oke. Atau kita bisa balik ke sini juga bisa, sama aja ya. Satuannya yang berbeda. Ini pound per inch kuadrat, ini dalam MPa ya, tapi sama aja. Nah, kalau yang nomor 3 ya, ada 2 inch thick shotcrete gitu. Jadi dia juga baik, tetapi ditambahkan dengan shotcrete yang tebalnya 5 cm atau 2 inci ya. Dia tegak gitu ya. Lebih besar kekuatannya gitu ya. Dan dia lebih cepat untuk menahan deformasi. Gitu ya. Nah, kok bisa gitu ya? Sebenarnya seperti ini ya. Logam ini adalah baja gitu ya. Itu dia akan tetap melengkung gitu ya. Karena elastisitasnya gitu ya. Kekakuannya itu akan lebih baik daripada kekakuan shotcrete gitu ya. Nah, artinya apa gitu ya? Kalau ini digabungkan ya, kekuatannya akan bertambah, kekakuannya akan bertambah, kekuatan juga akan bertambah gitu ya. Makanya di posisi 3 ini. Tapi ingat kalau misalnya dia shotcrete ini bukan shotcrete aja nomor 3 ya, shotcrete di dalamnya ada steel set gitu ya. Tapi kalau ini digunakan, ini akan menghasilkan perkuatan yang memakan banyak cost atau biaya gitu ya. Tetapi mau nggak mau kalau misalnya memang nanti batuannya itu soft material sehingga harus segera dipasang perkuatan misal gitu ya, maka mau nggak mau
dideformasi sekian gitu ya, bisa kita tarik ke bawah, itu harus kita pasang langsung gitu ya. Artinya apa? Sudah pasang steel set langsung di shortcrete tuh gitu ya, segera mungkin. Tapi kalau cuma shortcrete, ya itu tadi perkuatannya tidak cukup besar. Ada lagi nih nomor 4 ya, lining diameter 10 feet ya. Jadi ada lining. Jadi kok lining ya? Ada rock ball gitu ya. Tetapi dia di lining. Lining ini berbeda dengan shotcrete ya. Lining itu hanya seperti plaster yang biasa, tidak disemprotkan. Beda dengan shotcrete ya. Itu tidak cukup besar gitu ya untuk perkuatannya gitu ya. Dan dia akan menghasilkan kekakuan yang lebih kecil. Dilihat dari kemiringan kurvanya ya. Ingat, semakin kaku dia akan semakin tegak gitu ya. Dan seterusnya ya, banyak sekali ya. Kurva ini bisa kita buat gitu ya. Baik, ada yang ingin tanyakan? Saya tunjukkan Excel-nya ya. Nanti dia seperti ini jadinya ya. Nah, ini GRC. Ini yang saya hitung analitik ya, dari rumus-rumus tadi ya. Analysis of reaction stress tadi ya. Nah, tapi kalau kurvanya udah jadi di sini. Oke. Jadi kurva yang kuning ini gitu ya, itu ada analitik, yang titik-titik hijau ini adalah numerik. Nah, saya sudah menghitung secara analitik dan sudah juga saya modelkan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya di kurva ini atau di penjelasan saya tadi gitu ya, itu cuma menggambarkan kurva GRC dan SRC ya. Nah, tetapi diingat tadi ya bahwa target kita bahwa bisa memberikan rekomendasi penggalian. Ternyata teorinya Hawk-Brown yang saya berikan tadi itu nggak cukup gitu ya. Nah, ada jurnal gitu ya, dulu dosen tandem saya di waktu S2 gitu. Itu namanya Pak Simon ya. Nah, ini jurnalnya. Saya tunjukkan. Nah, ini jurnalnya. Beliau waktu di S3, dia melengkapi kurva GRC dan SRC ini yang punyanya Hawk-Brown gitu ya. Itu dengan kurva LDP namanya. Ini warna merah ini ya. Nah, warna merah ini. Ini ditambah lagi nih gitu ya. Namanya kurva LDP. Apa itu LDP? LDP itu adalah longitudinal displacement profile. Jadi bagaimana displacementnya dari apa namanya itu jarak X tadi ya, atau penampang tadi yang ini. Ini awalnya saya atas dulu. Nah, jadi LDP tadi kan longitudinal LDP displacement ya, displacement P itu adalah profile ya. Nah, longitudinal displacement profile. Jadi secara horizontal sebenarnya itu dia. Tapi karena dia 3 dimensi disebut longitudinal. Nah, displacementnya ini ya, baik dia sebelum dipasang kurva ke sini berarti yang sudah di sini gitu ya. Nah, displacementnya itu berapa gitu ya. Sehingga kalau kita tahu displacementnya ini gitu ya, kita secara longitudinal kita akan tahu bagaimana rekomendasi penggalian yang selanjutnya yang di sini misalnya gitu ya. Akan kita nanti gitu ya. Nah, ini penelitiannya Pak Simon ini gitu ya. Simon Heru Prasetyo gitu ya. Jadi nanti kalau sudah gitu ya, dari support yang kita pasang ya di titik ini, tarik ke atas LDP ya, tarik ke kanan, inilah rekomendasi penggaliannya. Ini paling di 2,5 sampai 3 meter ya. 2,5 sampai 3 meter. Kita bisa meledakkan terowongan kita itu. Oke. Di sini contohnya di sini. Nah, tetapi kalau kalian lihat, baca lagi nanti jurnalnya Pak Simon ini, sebenarnya Pak Simon ini menggunakan software namanya Flag ya. Sedangkan saya kemarin itu menggunakan Festu. Ya, tantangan dari Pak Simon itu sendiri ya. Coba jangan gunakan Flag,
tapi gunakan software lain. Saya gunakan Pesto, ternyata bisa berhasil. Nah, modelnya yang sebelah kanan ini disebut dengan asymmetry model. Kalau yang kanan ini adalah plane strain. Nah, yang saya ajarkan kemarin yang gunakan Pesto itu plane strain. Nanti yang di selanjutnya kita gunakan model asymmetry gitu ya. Jadi silakan ya kalian minggu selanjutnya bawa laptop gitu ya, dan diinstal Pesto-nya. Saya ajarkan step by step gitu ya, langkah demi langkah, agar kurva GRC, kurva SRC, kurva LDP itu benar-benar kita bisa buat ya. Nah, nanti ini ya analisis tipenya kita ubah ke asymmetry, bukan plane strain gitu ya. Ini ya, nanti di sini. Oke. Ada yang tertarik untuk menghitung secara analitik kira-kira untuk perkuatannya atau nanti reaksinya ya, atau semuanya gitu? Sebenarnya kalau kalian sudah kecemplung gitu ya, tertarik, kalian kan nggak akan bisa berhenti gitu, karena menarik sebenarnya ya, menarik sekali untuk memahami ya satu-satu ini gitu ya. Oh, ini apa gitu, ini apa gitu ya. Sebenarnya nggak ada persamaan yang sulit di sini, nggak ada integral ya, nggak ada turunan. Dia cuman kali bagi tambah aja ya. Paling dia agak sedikit panjang aja. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya presensi dulu ya. Immanuel Munte. Ada? Immanuel Munte? Benar ya? Saya bilang RA ya. Hamam An-Nasir. Nur Aisyah. Najwan. Ada Pak. Nur Aisyah hadir, Pak. Iko Ahmad. Ada Iko? Richard Ricardo. Khalida Salaisha. Richard hadir, Pak. Ada? Khalida hadir, Pak. Khalida ada. Ahmad Fadli. Ada Ahmad Fadli? Ada. Sadianto. Hadir Pak. Yawan. Ada Yawan? Yawan nggak ada. Rizky Ismailiansa. Ada juga. Rizky Novadila. Ada Rizky Novadila? Ada ya. Rizky Novadila udah. Bonatua. Bonatua Sihombing. Nggak ada. Abu Abu Muslim Ahli. Ada Abu Muslim? Judan. Hadir Pak. Jeremia. Jeremia Solon. Nggak ada. Rio Samudra. Nggak ada juga. Mutiara Dwi. Renov. Khairul Pasha. Rivian Sandi. Hadir, Pak. Muhammad Arfan. Ada Muhammad Arfan? Diki Ardian. Diki Ardian Karagian. Nggak ada. Ada yang belum dipanggil? Natasha. Kenapa Natasha? Iya, Pak. Belum dipanggil, Pak. Kamu udah daftar, udah scan belum tadi? Udah, Pak. Nah, ngapain ya? Anas. Anak. Ya udah kalau udah. Masih, kalau udah dipanggil, kalian cek. Aku udah scan barcode, dicek di siakatnya. Hadir nggak itu?
Baik Pak, makasih Pak. Ada yang lain? Nggak ada ya? Baik ya. Tolong minggu depan kalau bisa memang kita offline gitu ya, karena lebih baik offline kalau untuk memahami penggunaan testunya ya yang lebih komprehensif. Nah, tapi kalau mau online juga nggak apa-apa ya. Saya bebas saja kalian tentukan ya. Seperti hari ini harusnya memang apa ya? Offline ya. Tapi karena kalian mau online ya kita online. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya cukup materi hari Pak. ini ya. Yang absen minggu 1 kemarin Pak yang nggak bisa. Minggu 1 ya. Ya Pak. Siapa aja minggu 1? Reja Ule Pak. Najuan Pak. Nur Aisyah Pak. Marcella, Pak. Jennifer, Pak. Dah. Judan Pak. Raihan, Pak. Robi Pak. Sylvia Rahmi, Pak. Ahmad Fadli, Pak. Indri Ratu, Pak. Ahmad Fadli udah. Makasih ya Pak. Ngapain? Kamu nggak tahu kamu kalau hadir Ahmad Fadli? Mana nih Ahmad Fadli orangnya? Iya, Pak. Kamu kan udah hadir ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Tidur kan nih. Siapa lagi? Dara, Pak. Siapa? Dara, Indri Ratu, Pak. Indri. Rizky Fadil lagi. Apa lagi? Oksa Pak. Oksa. Ana Pak. Siapa? Ana Tasya. Lanjut siapa? Indri, Pak. Gustina. Tapi kalian ya, tanggung ya kalau bohong ya. Kalau nggak hadir harusnya. Siapa lagi? Sadianto Pak. Sadianto. Bona Pak. Yakin kamu Bona ya? Kok saya nggak yakin ya? Kamu jarang ketemu dengan saya Bona. Yakin Pak. Kamu hadir terus Bona. Hadir Pak, kecuali kelas software Pak. Software tambang. Saya nggak pernah masuk kalau software tambang Pak. Kenapa kamu nggak masuk terus? Kalau software saya karena laptop saya Pak. Oke. Siapa lagi? Andreas Pak. Gustina, Pak. Andreas. Siapa lagi? Gustina. Iya. Lagi? Elda, Pak. Ada. Ada lagi? Surya. Apa lagi? Habis ya? Udah? Udah. Kalau nggak ada udah ya. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Tolong nanti dipersiapkan dan disepakati ya. Untuk pertemuan minggu depan itu offline atau online gitu ya. Kita menggunakan Pestu. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.